ngajinya insya Allah. Oh iya. Employnya antum diangkat ya. Anda bisa ya. Ada yang diangkat apalah kali dah. Oh iya, siap. Siap. Insya Allah. Nah, coba. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Mushallah Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Mushallah Nurul Iman pasca Ramadan, setelah Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga niat kita, perjalanan kita menuju rumah Allah ini tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu, tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, mengawali kajian kita di sore hari ini dari hati yang paling dalam, kami mengucapkan kepada jamaah Mushallah Nurul Iman, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita,
Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya kajian kita di Sabtu pekan pertama. Karena Sabtu pekan pertama kemarin saya uzur, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk tetap memberikan kajian sekalipun di waktu yang berbeda. Dan hari ini kita berada di Sabtu pekan kedua di bulan April 2026. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang suci. Jadi materi ini kalau tidak salah terakhir kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu kalau tidak salah terakhir di tanggal 7 Februari 2026. Jadi di bulan Maret kita tidak membahas materi ini. Jadi terakhir itu di tanggal 7 Februari 2026. Menukil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Sultan Ali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Al-Marhumun fi Daw'il Qur'anil Karim wa Sunnatil Mutahharah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang dirahmati Allah menurut Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang suci. Baik, menurut catatan saya di bulan Februari 2 bulan yang lalu kita telah menuntaskan isi muqaddimah dari buku tersebut. Jadi pada waktu itu saya sudah menyampaikan tentang apa itu yang dimaksud Rahman Rahim. Rahmannya Allah itu untuk siapa? Rahimnya Allah itu untuk siapa? Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah atau karena amal solehnya? Itu semua sudah saya sampaikan. Tidak mungkin saya ulang kembali. Hari ini kita sudah masuk isi buku itu. Hari ini kita akan memasuki golongan yang pertama yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini semua ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, Bapak Ibu ya. Kita ambilkan yang di dalam Al-Quran dulu, kita tuntaskan. Ya, kalau nanti semua sudah tuntas yang ada di dalam Al-Quran, lah kita akan beranjak kepada orang-orang yang dirahmati Allah berdasarkan hadis Nabi. Itu beda lagi nanti kelompoknya. Baik, jadi kita fokuskan dulu yang ada dalam Al-Quran. Kita urut mulai dari awal surat sampai akhir surat. Hari ini kita akan membahas orang yang nomor 1. Siapakah mereka? Silakan fotokopinya dibagi cuma 1 lembar saja. Nanti keterangan yang lebih detail silakan dicatat saja. Silakan, ini sudah saya bagi 2 bendel. Untuk ibu-ibu 70 eksemplar, untuk bapak-bapak 30 eksemplar. Silakan, ini untuk bapak-bapak dibagi 1 lembar saja kok. Cepet dikit baginya ya, cepet dikit. Biar bisa menghemat waktu. Ya. Ambil beberapa, yang agak banyak langsung dikirim ke sebelah sana supaya nggak ngambil satu-satu. Ya. Bisa dilihat di kopi materinya yang sudah pegang fotokopian. Cukup saya kopi 100 itu, cukup ya. Insya Allah mudah-mudahan cukup ya, mudah-mudahan cukup.
Baik, nanti disisakan berapa untuk ini Abu Hurairah. Barangkali ada bapak-bapak nanti yang hadir. Nah, nanti taruh sini aja. Nah, sini. Silakan yang sudah pegang kopi materinya dilihat judul kitabnya yang paling atas, ya. Judul kitabnya paling atas, Salasuna Sababan Litunala Rahmatullahi Ta'ala. Ya. Artinya 30 sebab agar dirahmati oleh Allah. Berarti jumlahnya 30 orang, ya, yang dirahmati oleh Allah. Terus ada satu lagi kitab di bawahnya, Al-Marhumuna fi Dawil Qur'anil Karim wa Sunnatil Mutahharah. Orang-orang yang dirahmati Allah menurut Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang suci. Baik, kita masuk, penulisnya ada di bawahnya, Abu Abdurrahman Sultan Ali Hafizahullahu Ta'ala. Hari ini kita masuk orang nomor 1. Siapa itu? Orang-orang yang dirahmati oleh Allah di dalam Al-Quran dulu. Siapa mereka? Nomor 1, sabar. Sabar ketika menghadapi musibah. Mana dalilnya orang sabar itu akan dirahmati oleh Allah? Sabar ketika terkena musibah. Dalilnya surat apa di situ Bapak Ibu dalam kurungnya? Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai berapa? 157. Ada nggak itu tulisannya? Ada ya? Baik, ayo kita dengarkan murotalnya. Siap Abu Hurairah dibacakan terjemahannya. Kita bacakan Al-Baqarah. Ya Bapak Ibu nggak usah buka Al-Quran, lihat di fotokopi aja karena ayatnya sudah saya cantumkan. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya silakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian. Ayat 155 dulu terjemahannya. Ulang lagi. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan. Loh, yang ada di kopi materi itu aja. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Betul, ayat 155 itu. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat 156-nya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayat 157-nya. Mereka itulah yang mendapat sholawat yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Terus. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Ya. Ya, baik. Kenapa? Ngefek ya? Ngefeknya pakai HP. Ya, ngefeknya. Terlalu dekat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi inilah ayat yang berbicara tentang sabar ketika menghadapi musibah. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mana yang menunjukkan orang yang sabar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu lihat di ayat 157-nya. Ya. Ayat 157-nya. Mereka itulah yang mendapat sholawat yang sempurna, rahmat dari Tuhan mereka. Oh itu ya. Jadi silakan digarisbawahi, itulah yang menyebabkan, itulah yang menunjukkan dalil orang yang sabar ketika menghadapi musibah, apapun musibahnya, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan masuk pelajaran dari ayat di atas. Apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Ada 4. Sudah saya tulis di fotokopi. Ya. Yang pertama adalah pelajaran pertama. Setiap manusia pasti diuji. Ya. Ada kalanya berupa sesuatu yang buruk, ada pula yang menyenangkan. Jadi ada ujian Allah itu yang menyakitkan, ada ujian itu yang menyenangkan. Menyenangkan tapi ujian. Nah, gitu ya. Itu nomor 1. Yang nomor 2, ya pelajaran yang bisa kita ambil adalah keutamaan kalimat istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Apa keutamaannya orang yang membaca kalimat itu? Yang nomor 3 tentang seputar sabar. Apa sih sabar itu? Sabar itu macamnya sabar ada berapa? Apa yang dimaksud dengan sabar? Lah itu nanti kita akan bahas. Yang nomor 4, makna solawat Allah. Loh kok tiba-tiba bahas solawat Allah? Ayo lihat ayatnya yang ada di fotokopi itu. Ayat 157, ayat 157. Ya, kenapa Bu? Umak terus Bu. Kenapa? Hah? Belum dapat fotokopian? Sudah dapat fotokopian? Duduk yang tenang ibu-ibu. Ya, sudah waktunya taklim, pembahasan masalah yang lain nanti saja. Ya, baik kita lanjutkan. Coba dilihat ayat 157-nya, teks Arabnya, firman Allah. Ulaika alaihim solawatum. Nah itu ya. Ulaika alaihim solawatum mir rabbihim warahmah. Mereka itulah yang mendapat solawat yang sempurna. Oh, itu yang betul artinya. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka, warahmah, dan rahmat. Nah, makanya nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan solawat Allah. Nah, itu ya. Karena jelas di sini mereka akan mendapatkan solawat dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Apa yang dimaksud solawat Allah? Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu. Apa itu yang pertama? Setiap manusia pasti diuji. Ada kalanya berupa sesuatu yang buruk, ada pula yang menyenangkan. Nah, sekarang yang akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian, dari yang nomor 1 Romawi ini ada 4. Ada 4. Ada 4. Yang pertama ini di fotokopi nggak ada, ditulis sendiri. Karena di fotokopi itu ringkasan yang akan kita bahas, ya. Baik, jadi kita bahas yang nomor 1 Romawi dulu. 1 Romawi, yaitu tentang setiap manusia pasti diuji. Kita bahas 4 hal. Apa saja ini? Yang pertama, perbedaan musibah, ujian atau cobaan dan azab. Jadi ada sebagian orang itu yang tidak bisa membedakan. Ustadz, musibah itu apa? Terus kok ada istilah cobaan, ada lagi istilah ujian, terus ada azab. Itu apa? Bedanya gimana cara membedakannya? Nah itu nanti kita akan bahas. Itu baru yang pertama. Atau kita sebut A saja ya. 1A, B, C, D gitu aja. Supaya nggak bingung nanti. Yang B, macam-macam ujian. Macam-macam ujian. Macam-macam cobaan atau ujian. Yang C, mengapa kita kok diuji? Kenapa manusia itu kok pakai diuji, dikasih cobaan? Kenapa? Nah, itu yang C. Sebab ada sebagian orang itu yang protes dengan takdirnya Allah. Dia mengatakan, kenapa saya kok diuji? Apa salah saya? Apa kurangnya saya dalam hal ibadah? Tuh, padahal Allah menguji manusia itu ada hikmah di dalamnya. Makanya nanti kita akan bahas kenapa kok kita ini diuji. Yang terakhir yang D, 1D maksudnya ya. Yang D adalah tips agar ujian atau cobaan menjadi sebuah nikmat. Ya. Tips agar ujian atau cobaan menjadi sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Ya. Jadi supaya orang itu ketika mendapatkan ujian itu tidak terlalu berat, bahkan dia menganggap ini bagian dari nikmat, sehingga dia akan mendapatkan pahala. Apa tipsnya? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Baik, kita awali dulu yang pertama Bapak Ibu. Yang A. Apa tadi yang A? 1A. Perbedaan musibah, ujian, cobaan, dan azab. Nah, nih saya akan jelaskan. Yang pertama dulu tentang musibah. Kata musibah. Bapak Ibu sekalian, musibah disebut musibah, itu sesuatu yang datang kepada seluruh masyarakat. Jadi sesuatu yang datang kepada seluruh masyarakat. Dan biasanya karena dosa. Iya. Jadi menimpanya itu bukan individu,
Bukan. Menimpanya itu negeri. Contohnya tsunami Aceh, itu musibah. Musibah. Karena bukan individu aja, semuanya kena. Seperti itu. Termasuk gempa bumi, itu musibah. Jadi musibah itu sesuatu yang datang kepada seluruh masyarakat. Karena biasanya karena faktor dosa. Biasanya karena faktor dosa. Mana dalilnya? Ayo kita kasih dalil. Apa betul musibah itu kalau datang menimpa seluruh orang dan biasanya karena hal dosa? Coba dibuka surat nomor 85 ayat surat nomor 8 maksud saya. Surat nomor 8 Al-Anfal ayat 25. Apa betul surat nomor 8 Al-Anfal ayat 25? Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan ya, surat nomor 8 ayat 25. Baik, coba Bapak Ibu lihat di situ firman Allah ayat 25, yaitu yang berbunyi wattaqu fitnatal la tusibanna musibah. Udah silakan baca. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Baik, coba perhatikan ayatnya. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi ketika musibah itu datang, bukan hanya mereka pelaku maksiat saja yang kena, bukan. Tetapi orang-orang soleh juga ikut kena. Ya, termasuk corona, covid yang sudah kita lewati ini ya. Itu tidak pandang bulu. Muslim, mukmin, termasuk orang kafir kena corona, semuanya kena. Ya. Dan ternyata lah terus membedakannya apa Ustadz? Sabar, kita urut aja pelan-pelan ya. Jadi intinya musibah itu disebut musibah sesuatu yang datang kepada seluruh manusia karena lantaran dosa, karena dosa. Ya. Jadi kalau musibah itu datang nggak pandang bulu. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang tegar di atas Al-Quran dan As-Sunnah juga kena dampaknya. Baik, itu yang musibah. Sekarang yang ujian atau cobaan. Ujian sama dengan cobaan, cobaan sama dengan ujian. Apa itu ujian? Beda lagi kalau ujian. Ujian ini adalah, atau cobaan, ya, sesuatu yang menimpa khusus untuk orang yang beriman saja. Nah, nanti dari sini kita bisa membedakan. Saya ulang ya. Jadi ujian atau cobaan itu disebut ujian atau cobaan, sesuatu yang menimpa khusus untuk orang yang beriman saja. Jadi konteksnya itu untuk perkara-perkara yang sebenarnya kita tidak suka, tapi itu ujian. Dan itu biasanya untuk orang beriman. Itu kalau mau di bahasa Arab kan, ujian, garis miring cobaan, bahasa Arabnya fitnah. Nah, fitnah sama dengan ujian atau cobaan. Ya, ujian bahasa Indonesia, cobaan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya fitnah. Dan itu biasanya menimpa khusus orang beriman. Contoh, kita kasih dalil. Coba dibuka dalilnya. Surat nomor 64. Surat nomor 64. At-Taghabun. Surat nomor 64. At-Taghabun. 64. At-Taghabun. Ayatnya ayat 15. At-Taghabun ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, firman Allah, fitnah. Nah, apa itu artinya? Silakan. Sesungguhnya harta kalian. Stop, pelan-pelan. Ulang lagi. Sesungguhnya harta kalian. Selain harta kita. Dan anak-anak kalian. Apa itu harta dan anak-anak kita? Hanyalah ujian, cobaan bagimu. Ya, hartamu dan anak-anakmu itu cobaan bagimu. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi itu bedanya. Jadi kalau ujian atau cobaan atau fitnah itu menimpanya khusus orang-orang yang beriman saja. Muncul pertanyaan, saya yakin dalam hati panjenengan tanya, Ustadz, corona kemarin, COVID,
itu musibah atau ujian, Ustaz? Nah, sabar. Kita belum tuntaskan satu lagi kalimat. Belum tuntas. Apa satu kata? Apa itu? Adab. Nah, ada musibah, ada fitnah, ada adab. Ada musibah, ada ujian atau cobaan atau bahasa Arabnya fitnah, ada adab. Apa adab itu? Nah, adab adalah sesuatu yang Allah timpakan khusus untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Jadi nggak benar kalau orang Islam itu dikatakan bahwasanya Allah akan menimpakan azab kepada kalian. Enggak. Muslim soalnya. Jadi azab itu sesuatu yang datang yang khusus untuk orang kafir. Apapun itu. Orang kafir. Lah itu namanya azab. Mana dalilnya? Dalil. Tak kasih dalil. 2 dalil. Tak kasih 2 dalil. Coba Abu Hurairah dibuka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Nomornya 6619. 6619. Sahih Bukhari. Dibaca. 6619. 6619. Betul. Dari Aisyah. Betul, dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya, dia bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Nah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit taun. Apa Ustaz taun itu? Taun itu penyakit yang mewabah. Jadi bukan sekadar endemi, epidemi, tapi ini sudah pandemi. Sudah. Banyak orang meninggal gara-gara penyakit itu. Kira-kira corona kemarin masuk taun enggak Ustaz? Lah itu yang ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan corona kemarin itu termasuk taun. Karena dia menewaskan banyak orang, enggak pandang bulu. Ada yang mengatakan COVID-19 kemarin itu bukan taun. Sebab apa? Ada dalilnya. Nabi pernah bersabda, kota Mekah dan kota Madinah adalah 2 kota yang tidak akan dimasuki oleh taun. Nabi yang mengatakan. Lah kalau memang COVID kemarin itu masuk kategori taun, buktinya wong Mekah, orang Madinah, akeh sing kena corona. Banyak. Banyak yang meninggal. Buktinya masuk, berarti bukan. Saya ulang ya, Nabi mengatakan, kota Mekah dan kota Madinah adalah 2 kota yang tidak akan dimasuki taun. Kalau dikatakan taun itu corona kemarin, corona itu taun, maka mestinya nggak masuk Mekah, nggak masuk Madinah. Ternyata tetap banyak orang Mekah, banyak orang Madinah terkena COVID. Masuk juga. Berarti kalau begitu corona kemarin bukan taun. Berarti taun itu apa? Saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama taun itu lepra. Saya pribadi, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya taun itu adalah penyakit lepra. Jadi penyakit ini nggak mungkin masuk ke kota Makkah Madinah, termasuk Dajjal. Jadi taun, Dajjal nggak mungkin masuk ke kota Mekah, kota Madinah. Sepanjang, dilewati sepanjang, panjang, Tarjo, ya, itu. Rasopo. Ini cuma 2 kota dok, ya Trosopo lewat lah, ya. Ini 2 kota aja, mana itu Mekah sama Madinah, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali ke materi kita. Coba ulang lagi. Aisyah bertanya tentang penyakit taun kepada Rasulullah. Silakan. Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Baik, tentang taun. Kita dengarkan ya jawaban Nabi. Bagaimana taun itu? Silakan. Nabi bersabda, Silakan. itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lanjut. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, berarti kalau begitu bisa disimpulkan. Jadi penyakit taun yang Allah timpakan itu azab siksa bagi yang Allah kehendaki. Maksudnya di sini orang-orang, tolong itu dianu aja. Dimatikan aja, matikan aja dulu. Matikan aja. Nah, siksa atau azab bagi mereka orang-orang kafir. Sedangkan untuk orang yang beriman, yang kena taun, itu bagian dari rahmat. Ulang lagi, sabda Nabi, itu adalah, silakan. Dan
Itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya orang kafir. Terus untuk orang yang beriman yang kena taun, lanjut. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, seperti itu. Baik ya. Termasuk Bapak Ibu, saya kasih dalil lagi. Orang yang mati mendadak, mati tanpa didahului sebab. Kematian mendadak, mati tanpa memiliki riwayat penyakit tertentu, mati mendadak. Itu kata Nabi, ya, sebelum kita dengarkan hadisnya. Orang mati mendadak itu siksa untuk orang kafir dan rahmat untuk orang yang beriman. Mana dalilnya? Dalil. Jadi kalau ada seorang muslim, ya, kalau ada seorang muslim tiba-tiba dia meninggal dalam usia muda, padahal dia menghindari pantangan, rajin berolahraga, ya, ternyata meninggal dunia, maka kematian mendadak kan? Itu kata Nabi, rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kalau itu orang kafir yang meninggal mendadak, masih muda, rajin fitness, ya, menghindari pantangan dan seterusnya, ternyata meninggal, itu azab dari Allah untuk mereka. Jadi yang namanya azab mustahil untuk orang beriman, ya, mustahil. Jadi jangan kemudian mohon maaf, misalnya di satu kawasan Islam ternyata di situ terjadi banjir, gempa atau apapun, lalu kita katakan Allah turunkan azab ke tempat mereka. Enggak lah, bukan. Allah turunkan musibah atau Allah turunkan ujian untuk mereka. Azab itu konteksnya untuk orang kafir. Bisa difahami sampai di sini ya. Saya tunjukkan yang dalil terakhir tadi tentang mati mendadak. Coba dibuka riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad nomornya 14949. 14949. 14949. Satu. Ya, Ubaid. Iya. Dari Ubaid bin Khalid radhiyallahu an, dia adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, Ya, silakan. kematian secara tiba-tiba adalah cara pengambilan nyawa yang mengenaskan, yaitu kematiannya orang-orang kafir. Tuh, jadi mati mendadak itu adalah cara Allah yang Allah pakai, yaitu sangat mengenaskan untuk orang-orang kafir. Ya, satu lagi kita tambah. Coba dibuka nomor 23891. 23 riwayat Imam Ahmad. 23.891. Silakan. Coba kita dengarkan. Ahmad. Ya. Baca, ayo. Kematian mendadak. 230 23891. 23891. Siap. Riwayat Imam Ahmad. Siap. Ayo. Siap. Nah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ya. saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian secara tiba-tiba. Aisyah bertanya tentang bagaimana orang mati tiba-tiba itu, mati mendadak. Lanjut. Maka Rasulullah bersabda, Nih, perhatikan sabdanya Nabi. Ya, apa kata Nabi? Rahatun lil mu'mini wa akhdatu asifin lifajirin. Silakan. Asafin lifajirin. Silakan. itu adalah istirahat seorang mukmin. Jadi mati mendadak itu istirahatnya orang mukmin, kata Nabi. Terus, Dan kematian yang menyedihkan bagi orang yang fajir. nah, bagi orang yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Seperti itu ya. Baik. Ini mic-nya ya, gantinya. Pakai ini, Oh, bisa. Insyaallah saya suka. Matikan aja itu. Siap. Coba cek. Ya. Coba. Cek baterainya tidak dicek ini. Ya. Baterainya habis. Iya. Nah, Dua-duanya. Cek satu. Enggak dinyalakan itu yang belakang. Iya, habis. Enggak ada baterainya, cuma soalnya enggak Ada. Oh, baik. Enggak. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kalau begitu, jadi kalau musibah, itu konteksnya apa musibah tadi Bapak Ibu sekalian? Musibah, sesuatu yang datang kepada
seluruh masyarakat, dan biasanya disebabkan karena dosa dan maksiat. Sedangkan kalau ujian, cobaan itu sesuatu yang menimpa khusus untuk siapa? Orang yang beriman, seperti itu. Terus kalau azab konteksnya untuk siapa? Konteksnya adalah untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini yang pertama ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang B. Ya. Yang B, apa itu yang B? Macam-macam ujian atau cobaan. Macam-macam ujian atau cobaan. Ya. Ternyata ujian atau cobaan itu macamnya ada 4. Ada 4. Ya. Ujian atau cobaan itu macamnya ada 4 bentuk. Yang pertama, ada ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Ya. Ada ujian itu yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ujian itu yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Jadi ada ujian itu yang bentuknya perintah untuk dikerjakan. Yang nomor 2, ada ujian itu yang berbentuk larangan untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Yang ketiga, ada ujian itu yang berbentuk musibah. Ada. Jadi ujian itu bentuknya ada 4, macamnya 4. Yang nomor 4, ada ujian itu yang bentuknya lewat gangguan orang-orang kafir. Gangguan orang-orang kafir. Nah itu ya. Baik. Ini kalau mic-nya seperti ini, yang itu ngefek nggak? Kalau nggak ngefek, dicoba aja Bu Rero. Lu antum coba di situ. Ustaz aja, Ustaz itu suaranya keluar. Suaranya Ustaz keluar. Keluar, enggak apa-apa. Cek. Nggak anu kan, nggak ngefek kan? Sudah pakai ini aja deh. Pakai ini aja nggak apa-apa. Biar bisa, iya. Makanya ini kan diturunkan ini anunya ya. Ah, betul. Baik, kita lanjutkan. Jadi ujian itu bentuknya ada berapa? Ada 4. Sekarang kita kasih contoh-contohnya ya. Yang pertama, ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan. Ayo saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Nabi siapakah yang diuji oleh Allah bentuknya perintah untuk dilaksanakan? Nabi siapa? Nabi Ibrahim, betul. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam, betul. Sekarang yang nomor 2, ada bentuk ujian yang berbentuk larangan. Larangan untuk ditinggalkan, jangan dideketi, jauhi, jangan dideketi, tinggalkan. Saya tanya, Nabi siapa yang diuji oleh Allah berupa ujian, berupa larangan? Ujian berupa larangan. Nabi Adam alaihissalam, jangan dekati pohon ini. Oh, itu ya. Baik. Saya mau tanya lagi yang nomor 3, bentuk ujian nomor 3. Ujian yang berbentuk musibah. Nabi siapakah yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang dahsyat? Ayo. Nabi Ayub alaihissalam. Oh, itu ya. Seperti itu, diuji penyakit, kelaparan, kemiskinan, Nabi Ayub alaihissalam. Nah itu ya, sampai beliau dikucilkan oleh masyarakat karena jijik dengan penyakit yang ada di tubuh beliau. Loh, sampai seperti itu ya. Nah sekarang yang nomor 4, apa tadi bentuk model ujian nomor 4? Ujian melalui lewat orang kafir. Saya tanya, Nabi siapakah yang diuji oleh Allah mesti diganggu ambil wong kafir? Ayo. Nabi Muhammad SAW. Siapa orang kafir yang terdekat dengan Nabi yang menguji Nabi SAW? Pamannya sendiri. Siapa nama pamannya? Abu Lahab. Jangan Abu Aslam. Abu Lahab. Iya, hati-hati ya. Nonton aku terus Abu Aslam, repot refleks ya.
Ini saya ndak ridho dunia akhirat itu ya. Abu Lahab. Kalau Abu Jahal bukan paman Nabi. Yang paman Nabi itu Abu Lahab ya. Baik. Jadi paman Nabi itu kan jumlahnya 11 orang, paman, belum tante ini, belum bibi. Jadi 11 orang itu di dalamnya tidak termasuk ayah Nabi. Jadi kalau di total anaknya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, itu ada 12. Salah satunya ayahnya Nabi, Abdullah. Jadi kalau pamannya Nabi, dulur kandung, saudara kandungnya ayah Nabi 11. Yang paling muda usianya paman Nabi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, ya. Baik. Dari 11 itu Ustadz, yang masuk Islam berapa? Cuma 2 tok yang masuk Islam. Yang pertama Abbas bin Abdul Muttalib, yang kedua Hamzah. Sisanya non-muslim, kafir. Itu paman Nabi. Semuanya kafir. Kecuali 2, Abbas sama Hamzah. Ya, Hamzah yang meninggal saat perang Uhud. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke materi kita. Jadi itulah macam-macam ujian. Makanya maksud saya begini Bapak Ibu. Maksud saya adalah, kenapa kok kita mengenali macam-macam bentuk ujian ini, supaya kita tahu bahwasannya ada orang itu yang diuji oleh Allah dengan ujian perintah. Ada. Contoh, saya harus sampaikan karena dalil ini khusus untuk ibu-ibu. Ya. Wanita itu kalau masuk surga gampang loh Bapak Ibu. Paling gampang masuk surga itu wanita. Mohon maaf ya. Ya. Orang yang paling banyak di neraka wanita. Dan orang yang paling mudah masuk surga itu juga wanita. Dilema kan? Isi penduduk neraka mayoritas wanita. Dan orang yang paling mudah masuk surga juga wanita. Apa kata Nabi? Barang siapa seorang wanita yang mengerjakan sholat 5 waktu. 1. Berpuasa di bulan Ramadan. Gak pernah ditinggal. Meskipun punya utang, dibayar, diqodho, atau bayar fidyah. Yang ketiga, lah ini hati-hati. Mentaati suami. Atau yang nomor 3 itu menjaga kehormatan diri. Baik suami ada di rumah maupun lebih-lebih tidak ada di rumah. Yang nomor 4 mentaati suami. Hanya 4 ini aja. Hanya 4 ini. Sholat, puasa Ramadan, gak usah yang lain. Anda tidak perlu melakukan ibadah yang lain. Sholat mempeng, Ramadan jangan ditinggal, terus menjaga kehormatan diri, plus mentaati suami. Lupakan yang lain. Lupakan ibadah. Itu kata Nabi, maka 8 pintu surga layak untuk dia masuki. 8 pintu surga, yaitu seluruh pintu-pintu surga memanggil dirinya. Bayangkan. Dan dia bebas masuk ke pintu surga mana saja. Ya. Terus kaitannya sama materi kita apa Ustadz? Maaf. Wanita kalau disuruh sholat, alhamdulillah, taat, Masya Allah. Disuruh puasa Ramadan, apalagi bayar utang. Dilakoni, Masya Allah. Sampai yaitu mereka jangan sampai ketinggalan, begitu setelah Idul Fitri, besoknya langsung utangnya dibayar. Masya Allah. Karena dia buru-buru pengen puasa Syawal, supaya tidak kedapatan halangan lagi. Masya Allah. Ya, untuk yang nomor 3, pandai memelihara kehormatan diri. Masya Allah, semenjak ikut taklim, tidak pernah keluar rumah. Keluar rumah kalau ada sesuatu yang urgent saja. Begitu yang nomor 4, taat sama suami. Angel. Dengarkan suami. Ya, seperti itu. Dengarkan wahai istri kan gitu ya. Bukan dengarkan suami, ya kuali ya. Itu masalah taat ini. Ya. Kadang-kadang saya kalau bahas ini, wanita itu harus taat kepada suaminya, taat dalam kebaikan. Selalu jawabannya wanita begini, suami sing koyo opo dhisik Ustaz. Betul atau tidak? Selalu ngomongnya gitu. Ya saya jawab, ya suami seperti model suami Anda. Ayo kan, mau jawab apa? Terus suami siapa lagi? Ya, lawung itu pilihan Anda.
Anda dinazar yo wae. Kan gitu kan? Ya wis itu pilihanmu ya kudu taat. Nah, udah nggak bisa ngomong dia. Nah, ini menunjukkan kepada kita taat kepada suami. Kembali ke materi kita. Jadi banyak orang itu diuji perintah itu terkadang tidak berhasil. Saya tanya, ada orang itu mendapatkan ujian berupa perintah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu perintah loh, dan itu ujian. Banyak anak zaman sekarang yang dia gagal dalam ujian yang satu ini. Perintah untuk bakti kepada orang tua. Sebab banyak seorang anak yang mereka tidak mau diikuti oleh orang tua, merasa jijik membersihkan kotoran orang tuanya saat orang tuanya sakit, tidak mau menemani orang tua saat dibutuhkan, suka membentak orang tua, menyakiti hati orang tua, bikin orang tua hatinya kepikiran, dan seterusnya. Maka berarti nggak berhasil mendapatkan ujian nomor 1, perintah. Yang nomor 2, ujian berupa larangan. Banyak. Allah melarang jangan makan riba. Saya tanya, masih banyak enggak di luar sana muslim yang masih berkecimpung dengan riba? Banyak sekali. Banyak, ya. Seperti itu. Padahal itu larangan itu ya. Baik. Terus sebagaimana ujian larangan di sini adalah yang pernah Allah terapkan, Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang ketiga, ujian berbentuk musibah, terkena penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ujian lewat tangan orang-orang kafir. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk yang nomor 3. Yang nomor 3, masih satu Romawi ya. Pelajaran yang pertama ini, ya sesuai yang di fotokopi itu tadi, ya. Silakan Mas, ini fotokopinya, materi kita, ya. Tapi penjelasan saya ini nggak ada di fotokopi, cuman tadi sudah kita bacakan poin-poinnya saja. Masih pelajaran pertama, setiap manusia pasti diuji. Nah sekarang yang nomor 3, mengapa kita kok diuji? Kenapa manusia itu kok pakai diuji? Jawabannya Bapak Ibu, ada 5. Jawabannya ada 5. Kenapa kita ini kok pakai diuji segala? Apa jawabannya? Ada 5. 1, jawabannya. Allah pengen tahu siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Coba. Allah pengen tahu siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Makanya diuji oleh Allah. Dikasih ujian sakit, kehilangan orang yang dia cintai. Allah pengen tahu, ya, apakah dia termasuk ahli surga atau ke ahli neraka. Jadi intinya Pak Ustadz, kalau gitu intinya kesimpulannya, orang kalau pengen masuk surga harus diuji dulu. Iyalah, harus diuji dulu. Kalau nggak pengen diuji, jangan pernah berharap masuk surga. Itu harus itu. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka surat Al-Baqarah, ayatnya 214. Ayo, Abu Hurairah. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2. 214. Iya, ayatnya 214. Kita dengarkan. Surat Al-Baqarah, ayatnya 214. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Ataukah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Dari situ aja sudah jelas kalimatnya. Saya baca dari awal. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian? No. Jadi kalau pengen masuk surga, ya harus diuji dulu. Wong orang-orang yang terdahulu ya dapat ujian juga kok. Dikasih cobaan oleh Allah. Baik, terus lanjut. Mereka ditimpa apa saja bentuk ujiannya? Mereka ditimpa kemelaratan. Selain itu, penderitaan. Terus? Dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Kapankah datang pertolongan Allah? Loh, sampai kayak gitu. Saking gencarnya ujian, sampai Nabi dan para sahabat, orang-orang yang beriman waktu itu, mereka mengatakan,
Kapan datangnya pertolongan Allah ini kapan? Ya karena bertubi-tubi ujian itu. Lanjut, ingatlah. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dan biasanya Bapak Ibu, pertolongan Allah itu datang last minute. Detik-detik terakhir. Biasanya. Pengen tahu dalilnya? Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ya, itu saat berada di bibir pantai. Ini nggak bisa ngapa-ngapain ini. Saat last minute ini sudah di depan lautan pada waktu itu. Sudah. Gimana ini di belakang Fir'aun dan bala tentara. Ternyata Allah berikan pertolongan. Laut itu terbelah menjadi 12 jalan. Jadi bukan satu jalan, 12 jalan. Sekali jalannya, satu jalannya, itu di tengah-tengahnya ada lubang. Sehingga Nabi Musa alaihissalam bisa mengetahui kalau para sahabatnya, para pengikutnya sudah lewat. Jadi dia bisa tahu. Jadi ada lubang. Laut ini, 12 jalan. Masuk. Begitu selamat, yaitu keluar dari lautan tersebut, Fir'aun masuk, langsung ditutup laut itu oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi pertolongan Allah itu last minute. Ibrahim alaihissalam. Ketika akan dibakar. Ya, ini sudah, dan itu dibakarnya bukan dilempar loh itu. Itu dimasukkan ke satu tempat seperti, apa ya, kayak ketapel. Jadi Anda tahu ketapel step. Jadi dimasukkan itu batu, terus kan ditarik gini. Seret, wus. Itu Ibrahim dimasukkan situ. Tarik. Bayangkan, api sudah disiap di sana. Wus. Itu langsung detik terakhir, langsung. Hai api, dinginlah engkau. Langsung dingin. Pertolongan Allah pasti datang last minute, terakhir. Ya. Oleh karena itu maka pertolongan Allah itu pasti dekat dan pasti Allah berikan. Cuman kadang-kadang kita nggak sabar, ya, nggak sabar. Kalau sudah nggak sabar, ya Allah usaha balak-balik gagal terus, ya. Buka kulineran mesti gagal. Opo ya, ujung-ujungnya apa? Pesugihan, berarti gak sabar. Ujung-ujungnya lewat perdukunan, berarti gak sabar. Yang sabar. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang nomor 2, alasannya kenapa kok kita diuji. Alasan nomor 2, untuk mengetahui siapakah orang yang bersyukur, siapakah orang yang kufur. Allah pengen tahu kenapa kok diuji oleh Allah. Allah pengen tahu mana yang bersyukur, mana yang kufur, mana yang kufur, mana yang bersyukur. Dalil. Ayo coba dibuka Abu Hurairah, dalilnya agak panjang ini, nggak apa-apa kita dengarkan aja. Coba dibuka dalilnya, Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor 2964. Sahih Muslim nomor 2964. Riwayat Muslim 2964. Ayo, atasnya 5265. Siap. Panjang kan? Panjang. Ayo silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Baik, pelan-pelan Abu Hurairah. Yang keras tapi pelan-pelan bacanya. Silakan. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Stop. Ada 3 orang dari Bani Israel. Yang satu kena penyakit kulit, kudisen. Lanjut. Ada yang kudisan. Yang nomor 2. Ada yang botak. Botak, kepalanya botak. Yang nomor 3. Dan buta matanya. Berarti satu kena penyakit kulit, yang satunya belang ya. Itu dalam riwayat disebutkan belang. Satunya belang, satunya botak, satunya buta. 3B. 3B. Belang, botak, buta. 3 Bani Israel. Bagaimana ceritanya ini? 3 orang ini. Silakan. Kemudian Allah ingin menguji mereka semua. Loh, diuji kan 3 orang ini? Allah ingin tahu siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Gimana ujiannya? Lanjut Abu Hurairah. Lalu dia mengutus malaikat datang menemui mereka. Diutus satu malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Lanjut teruskan. Lantas dia datang menemui orang yang mengidap penyakit kudisan. Yaitu yang penyakit belang, kena belang. Apa kata malaikat itu? Seraya berkata, baik silakan. Apa yang paling kamu sukai? Nah, jadi malaikat bertanya kepada orang yang belang ini.
yang kau sukai dalam hidup ini apa? Ditanya sama malaikat. Lanjut, apa jawabannya si belang? Silakan. Dia menjawab, Silakan. warna kulit yang bagus, Terus, kulit yang mulus, serta. sembuhnya penyakit kudisku ini. Lanjut, kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lalu dia pun mengabulkannya, kemudian, menyembuhkan penyakit kudisnya, terus, dan diberikan kepadanya warna kulit yang bagus dan kulit yang mulus. lanjut. Dia berkata, Stop. Jadi ketika si belang ini ditanya, kau pengen apa dalam hidup? Aku pengen kulitku ini bagus, mulus. Ya, sehingga orang lihat aku ndak jijik. Nah, itu dalam riwayat yang lain ada tambahan seperti itu. Aku supaya orang lain kalau lihat aku nggak jijik. Akhirnya diusap sama malaikat kulitnya. Diusap, maka kulitnya itu tumbuh bagus. Jadi nggak belang lagi. Ditanya pertanyaan kedua. Kalau dari harta apa yang kau inginkan? Apa jawaban si mantan belang? Sudah nggak belang lagi soalnya. Karena awalnya belang, sekarang kulitnya bagus. Apa jawaban si mantan belang? Silakan. dia menjawab, Apa itu? onta atau sapi. Baik, aku kepingin punya harta peternakan onta. Ya, peternakan onta. Lanjut, teruskan. Akan tetapi yang jelas, orang yang berpenyakit kudisan dan yang botak kepalanya itu, salah satu dari keduanya mengatakan onta, Onta, terus. dan yang lain mengatakan sapi. Lanjut. Lalu dia memberikan seekor unta yang sedang hamil tua seraya berkata, Silakan. Semoga Allah Memberkahi. memberkahimu dalam unta itu. Baik, jadi setelah dikasih onta bunting, si mantan belang ini didoakan malaikat. Semoga Allah memberkahimu. Berkembang biak, Pak. Sampai banyak ya, memenuhi lembah. Saking banyaknya ini onta. Lalu malaikat itu datang kepada orang yang botak. Silakan. Selanjutnya dia mendatangi orang botak kepalanya, seraya bertanya kepadanya, Pertanyaannya sama, apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Katanya si orang botak, aku kepingin punya rambut yang bagus. Oh, keren rambutnya ya. Lanjut, silakan. apa yang paling kamu sukai? Terus, Dia menjawab, ya. rambut yang bagus dan sembuhnya penyakit yang membuatku dihina oleh orang-orang. Nah, itu maksudnya aku kepingin punya rambut yang bagus. Sehingga orang kalau lihat aku ndak jijik lagi. Karena sebelumnya aku ini kepalaku berpenyakit, botak. Makanya aku pengen diusap sama malaikat. Dengan izin Allah tumbuh rambut, bagus rambutnya. Ditanya yang kedua, harta apa yang kau sukai? Dia menjawab, sapi. Dikasih sapi bunting. Dikembangbiakkan sampai banyak. Lanjut, teruskan. Lalu dia pun mengabulkannya, Terus. menyembuhkan penyakitnya serta memberinya rambut yang bagus. Terus. Dia bertanya, harta apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, sapi. Sapi, terus. Lalu diberikanlah kepadanya seekor sapi yang sedang hamil. Lantas dia berkata, Iya, semoga Allah memberkahimu dalam Didoakan. sapi itu. didoakan sama malaikat itu. Ya, semoga Allah memberkahimu. Berkah. Terakhir, orang ketiga. Selanjutnya dia mendatangi orang yang buta matanya seraya berkata, Ya, apa yang paling kamu senangi? yang namanya buta, dia menjawab, aku pengen bisa melihat. Aku pengen bisa melihat. Ya, diusap matanya, langsung melihat dengan izin Allah. Terus ditanya, harta apa yang kau sukai? Kambing. Kambing, tadi onta, terus sapi, terus ini kambing. Kambing. Terus dikasih kambing bunting. Lalu didoakan, semoga Allah memberkahi. Dan akhirnya kambingnya memenuhi lembah. Lanjut, teruskan. Dia menjawab, jika Allah mengembalikan penglihatanku hingga dengannya aku dapat melihat manusia. Terus, Lalu dia pun mengabulkannya dan Allah memulihkan penglihatannya. terus, Dia bertanya, harta apa yang paling kamu inginkan? Dia menjawab, kambing. terus. Maka diberikanlah seekor kambing yang hendak beranak kepadanya. Lanjutkan. Lalu tidak berapa lama kambing pun itu melahirkan anak-anaknya. Dengan begitu, Dengan begitu, orang ini mempunyai sejumlah onta, yang ini mempunyai sejumlah sapi, dan yang itu mempunyai sejumlah kambing. wes podo suki kabeh sekarang. Sudah dikabulkan semua. Diutus sama Allah malaikat tadi. Menemui orang si mantan belang dalam keadaan malaikat itu belang. Ganti posisi. Yang belang malaikat. Ya, seperti itu. Lanjut, teruskan. Kemudian dia mendatangi orang yang tadinya kudisan Belang. untuk kedua kalinya. Dalam keadaan? Dalam bentuk yang sesungguhnya. Terus. Lantas berkata, Ya, aku ini orang miskin. Aku ndak punya apa-apa. Aku minta ontamu satu aja, tak pakai bekalku. Aku ini orang ndak punya. Sudah kulitku belang begini, orang ninggalkan. Ini malaikat yang ngomong kepada orang si mantan belang. Apa kata si mantan belang? Loh, nih itu bahasa sepanjangan. Nih tak kayak nos itu lah kurang malah.
mulai ini onta memenuhi lembah diminta satu, katanya, ini harta ini warisan dari nenek moyangku. Lah kalau tak kasihkan satu jumlahnya nanti kurang. Ya, lihat orang itu awalnya miskin, ya, terus diuji soge, ya kayak gini jadinya. Silakan, teruskan. Malaikat berkata, Ya. aku adalah seorang lelaki yang miskin yang sedang berada dalam perjalanan dan tidak mempunyai pekerjaan, Sehingga aku tidak mempunyai penghidupan kecuali dari Allah, kemudian dari pemberianmu. maka dengan Nama zat yang telah memberimu warna kulit yang bagus, terus kulit yang mulus, serta memberimu harta berupa unta, aku memintamu untuk memberiku suatu pemberian agar aku dapat melanjutkan perjalananku. Nah, apa katanya itu? Si mantan belang. Dia pun menjawab, Ya. hak-hak itu sangat banyak. Lalu Dia berkata, sepertinya aku mengenalmu. langsung malaikat berkata, aku kenal siapa engkau. Lanjut, teruskan. Bukankah dulu kamu adalah seorang yang mengidap penyakit kudis yang mana para manusia selalu mengejekmu? Dan kamu adalah seorang yang fakir, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu? Dia menjawab, apa kata si mantan belang? sesungguhnya aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku yang kaya. Ya kan? Mulai kufur kan? Mulai dari nenek moyangku. Dia tidak katakan dari Allah. Lanjut, teruskan. Dia pun berkata, Terus, jika kamu berdusta dalam ucapanmu itu, maka semoga saja Allah menjadikanmu seperti sedia kala. langsung balik lagi, Pak. Langsung semua hartanya habis dan balik belang lagi. Sudah entek sudah. Berarti kau kufur. Lalu orang kedua juga sama, yaitu si mantan botak. Terus dia minta malaikat ini berubah wujud menjadi orang yang botak. Aku orang fakir, aku butuh bekal dan seterusnya. Aku minta 1 ekor. Siapanya sama. Ini harta warisan dari nenek moyangku. Dan kalau aku berikan jumlah hartaku akan berkurang. Diingatkan sama malaikat. Bukankah kamu ini orang fakir. Dan kepalamu botak juga. Lalu Allah memberikan engkau rambut yang indah. Harta yang banyak berupa sapi yang luar biasa banyaknya. Aku minta kepadamu. Maka dia menolaknya. Akhirnya demi Allah, jika kau dusta, kau kembali seperti awal. Beda kasusnya sama orang buta. Yuk, langsung bagian bawah Abu Hurairah supaya cepat waktunya. Cari orang yang buta. Malaikat mendatangi si mantan buta, bukan orang buta, mantan buta. Silakan. Kemudian dia mendatangi orang yang tadinya buta matanya. Nah, beda kasusnya ini. Beda ini. Ya, silakan. Dalam bentuk aslinya seraya berkata, ya, aku adalah seorang lelaki miskin yang sedang berada dalam perjalanan. Lanjut. Dalam perjalananku ini, aku tidak mempunyai pekerjaan, sehingga aku tidak mempunyai sumber penghidupan kecuali dari Allah, kemudian dari pemberianmu. Demi zat yang telah mengembalikan penglihatanmu dan memberimu sejumlah kambing, kumohon, berikanlah sesuatu kepadaku sehingga aku dapat melanjutkan perjalananku. Apa kata si mantan buta? Dia berkata, nah ini nih, perhatikan perkataan orang si mantan buta. Ya, silakan. Dulu mataku buta, lalu Allah menyembuhkannya. Maka ambillah hartaku sesuka hatimu. Baik, ini nggak ada yang punya kecuali Allah. Ambil sesuka hatimu. Ambil, kau mau minta berapa terserah, ambil. Ya. Kata malaikat, tahanlah hartamu, jangan. Sesungguhnya kau sedang diuji dan 2 orang temanmu yang lain, si belang dan si botak juga diuji. Cuman mereka nggak berhasil ketika diuji. Ya, terus lanjut, silakan. Maka ambillah hartaku sesuka hatimu dan tinggallah apa yang tidak kamu sukai. Terus, sungguh demi Allah, harta yang kau ambil tidak akan membuatku bersedih. Kalau kau ambil semuanya, aku nggak akan sedih kok. Ambil semuanya. Ini miliknya Allah. Ya, ini bukan milikku, ini miliknya Allah. Lanjut, teruskan. Maka dia berkata, ya, peliharalah hartamu. Tahan hartamu, karena sesungguhnya kalian sedang diuji. Kamu dan 2 temanmu sedang diuji. Kamu telah diridhoi. Sedangkan kedua temanmu telah dimurkai. Ya, maka syukuri yang sedikit, Bapak Ibu. Ya, bisa jadi Allah menguji kita, itu tujuannya Allah pengen lihat siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Nah, itu ya. Baik, itu alasan yang nomor 3, kenapa kita kok diuji. Yang nomor 4, punya istri cantik ujian. Masya Allah. Ini nomor 2 apa 3? Mau ke 4. Sekarang 3.
Sekarang 3, oh ya, nomor 3 sekarang. Ya, nomor 3 sekarang. Punya istri tidak berparas cantik juga. Lu Musibah, uji. Ya, ujian ya. Seperti itu, semuanya ujian. Kaya itu ujian, miskin juga ujian ya. Sehat itu ujian. sakit juga Ujian. ujian. Baik, kita lihat. Sekarang ada loh orang itu ketika diuji pada saat dia miskin berhasil, ketika diuji saat kaya nggak berhasil. Dulu ketika miskin, contoh, ketika miskin, kalau ketemu orang suka nyapa orang. Assalamualaikum Pak, Bu, gimana kabar Ibu? Sehat. Begitu sudah soge, kaya, punya mobil, salamnya ganti. Tin. Berarti nggak berhasil. Ya, seperti itu. Dulu masih miskin, ya Allah, taklim, meskipun sampai Surabaya Timur datang. Meskipun hujan, naik motor, edek. Begitu soge, punya mobil mewah, di mana taklimnya? Itu daerah Pantai Mentari, misalnya Surabaya Timur. Wih, aduh, wati udan gini mana, sarah senang, gak berhasil. Ya, itu. Makanya Allah pengen tahu siapa yang bersyukur, siapa yang kufur. Nomor 3, yang nomor 3 sekarang ya. Untuk mengetahui siapakah yang paling bagus amalannya. Nomor 3 ini. Alasan kenapa kita ini kok diuji, alasan nomor 3, Allah pengen tahu siapa yang paling bagus amalannya. Siapa yang paling bagus amalannya? Mana dalilnya? Ayo surat Al-Kahfi. Masa kita nggak hafal awal-awal? Ya, aksanu amala. Ayo gimana? Ya, surat Al-Kahfi surat nomor 18. Ayatnya ayat yang ke-7. Kita dengarkan. Inna ja'alna. Kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Poinnya. Untuk kami menguji mereka. Tujuannya. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Nah, Allah pengen tahu siapa yang best of the best perbuatannya, amalannya. Allah pengen tahu. Yang nomor 4, kenapa orang itu kok diuji alasannya? Allah pengen tahu kadar imannya. Imannya itu mas 4 ataukah perunggu? Allah pengen tahu. Ini imannya emas 24 karat atau imannya cuman loyang aja? Apa loyang itu? Loyang itu kempiang. Iya. Seng. Iya. Allah pengen tahu emas atau loyang imannya. Allah pengen, makanya diuji oleh Allah. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka surat nomor 29 Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat nomor 2 dan 3. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kita awali ayat 1 dulu ya, Alif Lam Mim. Mulai dari awal. Ayat 1 dulu sampai 3. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Alif Lam Mim. Ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman Dan mereka tidak diuji? yaitu kalau bahasa kita, kok enak mereka mengatakan kami telah beriman tapi nggak diuji. Ya enggak lah, ngaku beriman pasti diuji. Tujuannya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pengen tahu. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Allah pengen tahu siapa yang benar imannya, jujur keimanannya, dan siapa yang dusta keimanannya. Jadi Allah pengen tahu, yaitu imannya itu loyang atau emaskah. Itu kalau kita simpulkan demikian. Ya. Yang terakhir nomor 5. Ya, kenapa kita ini kok diuji oleh Allah? Kan macam-macam ujian. Ada yang kehilangan pekerjaan, ya. Ada yang itu nggak nikah, ya, belum menikah, itu juga ujian. Kenapa kok diuji? Ya, ini yang nomor 5 adalah untuk mengetahui siapa yang mujahid dan siapa orang yang sabar. Oh, ya, dua-duanya baik ini. Siapa yang mujahid sejati
dan orang yang sabar. Dalilnya surat nomor 47 Muhammad, surat 47 itu surat Muhammad, ayatnya ayat 31. Surat 47 ayat 31. Allah berfirman, Kami benar-benar akan menguji kalian sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan dan bersabar di antara kalian, dan dan akan kami uji perihal kalian. Loh, diulang-ulang oleh Allah. Allah ingin tahu siapa yang berjihad di jalan Allah, siapa yang sabar, ya, dan masing-masing mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang yang terakhir, yang nomor D, yang D, 1D. Jadi kita masih bahas nomor 1 ya, 1 Romawi, setiap manusia pasti diuji. Kita bagi menjadi 4 kan, ya tadi ya. Sekarang yang D, A, B, C, D, D. Ya, tips, apa tadi yang nomor 4 yang D? Tips agar ujian atau cobaan menjadi sebuah nikmat. Bahkan bukan hanya sebuah nikmat, bahkan berbuah pahala. Jadi kalau kita diuji, kita harus ngapain pada saat kita diuji? Supaya ujian itu terasa nikmat. Ujian itu tidak berat. Nah itu bagaimana? Tipsnya minimal ada 5. Tolong ditanamkan, dicamkan baik-baik. Ya, saya pernah menjumpai ada orang yang level imannya Masya Allah. Jadi dia ini kena ujian luar biasa. Dia dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi dia keluar dari perusahaan, dikeluarkan ya. Lalu kemudian setelah itu anaknya kena musibah. Lalu kemudian istrinya juga divonis oleh dokter penyakit tertentu, saya nggak sebutkan stadium sekian. Kalau nggak salah sudah stadium akhir. Bayangkan bertubi-tubi ini. Sudah kehilangan pekerjaan, anak kena musibah, istri divonis stadium akhir, dan seterusnya. Belum lagi ditambah dari orang tuanya, dan seterusnya. Itu ketika bertemu, tenang. Dan masih sempat, jadi tidak ada kelihatan wajah yang kepikiran, sedih, sumpah, ceria. Ya. Saya tanya kepada dia, terus terang saya tanya, antum ini dapat ujian dari Allah luar biasa. Mungkin orang lain gak akan kuat. Apa resepnya? Ustadz, yang kayak gini nih Ustadz, sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla Ustadz. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ustadz. Ya kita cuma diminta sabar aja. Yang penting kita ikhtiar, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oh ini level imannya, levelnya sudah. Ya apa caranya supaya bisa kayak gini? Itu 5. Tanamkan dalam hati kita 5. Apa itu? 1. Yang pertama ini, tanamkan keyakinan dalam hati kita, semakin besar cobaan, semakin besar pahala yang Allah siapkan. Oh, orang kalau paham yang pertama ini, maka insya Allah ujian itu terasa kecil, ujian itu terasa enteng, ujian itu terasa nikmat. Karena dia tanamkan, semakin besar cobaan, semakin besar ujian, semakin besar pahala yang Allah siapkan kepada saya. Oh, ini Masya Allah ini. Dalilnya di mana? Sebentar, nanti jadi 1. Yang nomor 2, tipsnya, tanamkan keyakinan dalam hati kita. Tanamkan keyakinan dalam hati kita. Ujian yang menimpa kita, itu sebagai tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Berarti Allah sayang kepada kita, makanya diuji. Nah, lalu kita kasih dalil sekarang ya. Orang kalau sudah level kayak begini Pak, Bu, ini luar biasa. Ya terasa ringan nanti ujiannya. Baik. Diuji oleh Allah suami menikah lagi. Wah, ini. Tanamkan, ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk, lanjutkan. Itu ya. Semakin besar cobaan, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada saya. Teruskan. Bisa kira-kira ibu-ibu? Oh alhamdulillah, ibu-ibu sudah sami'na wa ata'na. Bisa di sini, nggak tahu pulang ke rumah ya. Piring terbang. Kita lanjutkan. Dalilnya STWT, Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 6. Buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Nomornya 3407. 3407 jilid 6.
Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3407. Silakan baca. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk mengunjungi Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. lanjut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. "Kenapa engkau gemetar?" Dia Loh, menjawab, 34 berapa? 3437. Duh. 3407. 37. Nah, ya kan? Ini gara-gara yang tadi itu ini. Iya, ini akibatnya gak fokus. Dari Anas radhiyallahu an. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Silakan. sesungguhnya besarnya ganjaran sejalan dengan besarnya cobaan. Ulang lagi kalimat itu, besarnya ganjaran, Sesungguhnya besarnya ganjaran besarnya pahala. sejalan dengan besarnya cobaan. Berarti kesimpulannya semakin besar cobaan, semakin besar pahala. Lanjut. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala jika menyukai suatu kaum, Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. diuji oleh Allah. Berarti Allah kalau kita dapat musibah, ujian apapun, sakit tidak kunjung sembuh, ya berarti Allah sayang kepada kita. Ya, baik. Karena apa? Karena orang sakit itu pada hakikatnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, baik. Terus sekarang yang nomor 3. Oh, masih ada ya? Ada. Teruskan. Maka barang siapa yang ridho menerima ujian itu, Siapa yang ridho ketika mendapat ujian itu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. tapi kalau orang itu sambatan, mengeluh, bahkan menyalahkan, protes takdirnya Allah. Apa salah saya? Kenapa kok saya yang diuji? Kenapa kok bukan mereka yang tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid? Kenapa kok bukan mereka? Opo salahku, kurangku opo? Kalau seperti itu, maka Dan barang siapa yang murka, murka dengan ujian, dia tidak ikhlas menerima ujian itu, maka maka dia akan mendapatkan murka dari Allah dan siksa yang pedih. loh, makanya istri yang mengatakan, Mas, salahku opo, Mas? Kurangku opo? Oh, tega-teganya kau. Nah, ini berarti sampaikan di sini. D STWT 3407. Sing ikhlas, Dek. Lanjutkan. Ya, lanjut, nomor 3. Itu ujian. Nomor 3, tipsnya, tanamkan dalam hati kita keyakinan. Tanamkan dalam hati kita keyakinan bahwasanya ujian cobaan yang menimpa kita tidak mungkin melebihi kemampuan kita. Mustahil. Saya ulang. Tanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa cobaan ujian yang menimpa kita tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Allah nggak mungkin zalim, nggak mungkin, nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayo dalilnya dibuka, dalilnya STWT nomor 3402, Sahih Targhib wa Tarhib 3402. Silakan. Dari Musa bin Sa'ad radhiyallahu an, dari bapaknya, dia mengatakan, Ya, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, ya. siapakah yang paling berat ujiannya? Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu. Dia bertanya, wahai Rasulullah, manusia siapakah yang paling berat cobaannya? Apa jawaban Nabi? Rasulullah menjawab, Al-Anbiya summal amsal fal amsal. Silakan. para nabi. Para nabi itu paling berat. Makanya kita jangan merasa ketika diuji kita yang paling berat ujiannya. Enggak. Para nabi itu paling berat ujiannya Bapak Ibu. Terus siapa lagi? Kemudian orang-orang yang terbaik, dan begitu selanjutnya. Yang dibawanya lagi dan yang dibawanya lagi sampai ke kita. Teruskan. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Nah, ini poinnya. Orang itu diuji sesuai kadar imannya, kadar agamanya. Lanjut, kalau imannya kuat, silakan. Jika dia kokoh dalam agamanya, Agamanya kuat, imannya kuat, maka ujiannya berat. seperti pohon kelapa. Semakin tinggi dia, maka hembusan angin semakin kencang. Semakin tinggi iman seseorang, kualitas ibadah seseorang, ya tambah abot ujiannya. Terus, Jika dia lemah dalam nek ngono agamanya, gak usah taklim aja Ustaz, wis. Ya, cek gak abot-abot gak bisa. Gak bisa, ini wajib nuntut ilmu ini. Ya, itu wajib ini. Terus, ya ambil enaknya saja. Ya,
Terus jika dia lemah dalam agamanya, kalau lemah dalam agamanya, maka ujiannya sesuai dengan kadar agamanya tersebut. nah, sesuai kadarnya. Ya. Baik, jadi kalau ilmunya cetak, ya apa itu? Cekak ya. Nah, cetek ya, dangkal, maka ya ujiannya sesuai dengan kadar iman atau agamanya. Lalu bagaimana kalau kita milih nggak belajar agama aja, Ustadz? Maka nggak boleh. Quran sudah turun, ya. Hadis sudah turun, wajib kita pelajari. Ya, lalu terus gimana Ustadz? Orang yang mati di zaman fatrah atau meninggal yang tidak ada nabi, tidak ada ustadz, meninggal di daerah Eskimo, mereka yang tinggal di kutub, ya, ustadz nggak datang, dia nggak tahu Islam. Ya apa ini Ustadz? Bahkan negeri mereka nggak kenal matahari, malam terus, ya, salju terus, nggak ada masjid, nggak ada. Ya apa kalau meninggal? Maka orang-orang seperti ini termasuk anak-anaknya orang kafir yang meninggal waktu kecil, belum dibaptis, masih belum balik. Jadi anaknya orang kafir, orang yang meninggal zaman fatrah, yaitu tidak ada nabi, tidak ada dakwah, termasuk orang yang idiot, mulai kecil idiot, termasuk juga yaitu orang yang gila, ya, termasuk mereka yang tuli, ya. Jadi nggak dengar apa-apa, nggak dengar Quran, mulai kecil. Tuli dari lahir. Ya apa ini nanti nasibnya di hari kiamat? Pendapat yang paling kuat, ya, yang ini saya sampaikan kemarin pada taklim kemarin. Hadisnya sahih. Semua mereka ini nanti di depan pintu neraka, Allah berfirman, dites sama Allah, dites. Masuklah kalian ke neraka. Masuklah. Itu kalau mereka nurut, sami'na wa ata'na, masuk ke neraka, neraka itu dibuat dingin oleh Allah. Terus mereka masuk surga, diselamatkan. Tapi mereka yang ngeyel, lalu berargumen, aku mulai kecil ini tuli, bagaimana engkau bisa masukkan aku ke neraka? Termasuk yang mereka, yang mulai kecil dilempari batu oleh anak-anak, ya karena seringkali diolok-olok, sehingga dia tidak sempat belajar agama, itu komplain. Bagaimana aku belajar agama? Wong mulai kecil aku diolok-olok, aku dikatain orang gila, dan seterusnya. Itu kalau ngeyel, mereka tetap ada di dalam neraka. Masuk neraka mereka. Bagi mereka yang taat, sami'na wa ata'na, masuk neraka, apa kata perintah Allah? Maka neraka itu dibuat dingin. Katanya para ulama, lah wong sudah jelas-jelas ini pintu surga, ini pintu neraka, si ngeyel, disuruh taat. Apalagi sempat hidup di dunia, mereka dalam keadaan normal. Nah, iya. Makanya dalam hal ini tetap dites sama Allah, diuji sama Allah. Yaitu tadi ujiannya, masuk neraka. Ada yang ngeyel aja, ada nanti di hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Jadi termasuk anaknya orang kafir Ustaz ya, iya, diuji sama Allah mereka. Makanya berbahagialah kita, bersyukur kepada Allah, kita lahir sebagai seorang muslim. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin. Yang nomor 4, tinggal dikit lagi, tinggal satu lagi kita akhiri. Yang nomor 4, tanamkan dalam hati kita keyakinan. Tanamkan dalam hati kita keyakinan. Setiap ujian peluntur dosa. Setiap ujian itu peluntur dosa. Setiap ujian itu peluntur dosa. Dalilnya di mana? Ayo dibuka Sahih Muslim. Apapun ya, termasuk bentuk apapun ujiannya. Ustaz, termasuk sakit gigi. Iya. Termasuk apapun sakitnya, sakit hati, apalagi sakit hati. Ya, peluntur dosa. Coba dibuka Sahih Muslim nomor 2573. 2573. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ayo. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya kedua orang sahabat itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, 2573 ini nomornya ya. Silakan. Tidak ada penderitaan, kesengsaraan. Stop, pelan-pelan. Tidak ada penderitaan. Satu, penderitaan terus. Tidak ada kesengsaraan. Kesengsaraan terus. Tidak ada sakit. Sakit terus. Tidak ada kesedihan. Kesedihan. Dan bahkan juga kekalutan. Kekalutan, galau. Lanjut. Yang menimpa seorang mukmin, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebagian dosanya. Tuh, jadi sedih, galau itu termasuk peluntur dosa, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, terakhir nomor 5. Ya, supaya apa tipsnya? Supaya ujian itu terasa ringan, terasa nikmat, tidak berat. Ya, yang nomor 5, tanamkan keyakinan dalam hati kita.
tanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Gak mungkin orang itu miskin terus, sulit terus, mustahil. Ya, mustahil. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ayo gimana dalilnya? Fa inna ma'al. Ayo dibuka surat 94 Alam Nasrah, surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah Alam Nasrah. Surat 94 ayat 5 dan 6. Langsung artinya. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Baik, surat 94 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Surat Al-Insyirah Alam Nasrah ayat 5 dan 6. Bagaimana itu tadi bunyinya Bapak Ibu sekalian? Ayo siapa yang hafal? Ya. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya nggak mungkin sulit terus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti bulan depan jika Allah takdirkan kita ketemu lagi, kita masuk yang 2 Romawi yang ada di fotokopi. Keutamaan kalimat istirja. Ya, kita masuk yang nomor 2. Tolong fotokopiannya tetap dibawa. Kita masuk yang nomor 2, keutamaan. Apa istirja itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana yang ada di fotokopi paling atas ayatnya. Baik, surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.